15 juga bentar lagi hari Desember ya kita mau. Januari insya Allah. Jadi itu prosesnya juga alhamdulillah dimudahin sama Allah ya, karena pas kita datang itu bener-bener itu posisi adalah tanah itu belum bisa dibeli. Maksudnya belum bisa dibeli apa? Udah di booking tapi belum ada biayanya. Jadi ketika kita coba terus kita bergabung gitu ya bersama Ceki, terus di situ kan menariknya gini ya, kalau misalnya kita udah beli tanah dan udah booking, kalau misalnya kita nggak bisa bayar sesuai dengan waktu dan cash semuanya, itu bisa ada masalah hukum. Jadi yang sebagai penjamin itu bisa masuk penjara. Nah jadi alhamdulillah ketika kita di sana deg-degan semua. Alhamdulillah pertama tanah udah bisa terbeli gitu, itu yang pertama. Terus abis itu nggak lama lagi tahun lalu bersama sama Wisnu juga gitu, sama Shiren, kita groundbreaking tuh peletakan batu pertama. Alhamdulillah, dan sekarang kita juga besok insya Allah awal tahun juga mau berangkat lagi. Itu juga udah ada perencanaan, udah kayak setengah pembangunan ya. Benar. Dan kita pas dihitung-hitung baru tahu kalau bikin bangunan di Jepang itu mahal. Kalau di Indonesia Mas Ari? Kira-kira tanahnya aja mahal banget ya. Miliar. Aduh, gede. Itu dengan sebesar itu, tapi dengan tanahnya nggak besar. Gitu aja. Hampir 40 miliar ya. Iya. Ada 30-40 miliar yang ya mungkin karena di sana kali ya. Jadi kosnya jadi lebih mahal gitu. Makanya orang Jepang mobilnya kecil, rumahnya kecil, kita jadi paham kalau Jakarta mahal juga. Ada izinnya juga nggak gampang. Alasan Yokohama kenapa sih dan berapa persen nih sekarang? 80 atau berapa? Sekarang sih pembangunannya masih berapa ya? Kalau pembiayaannya kurang 15 eman lagi gitu. Tapi kan ini dikumpulin dari setahun yang lalu bisa terkumpul sampai segini, kan udah progres yang luar biasa ya. Warga Indonesia ini tingkat sosialnya luar biasa. Di sini pun jadi bersyukur orang Indonesia punya akses ibadah yang mudah, bikinnya juga murah segala macam. Ini di Yokohama ini orang-orang Indonesia yang ada di sana kalau kita lihat tuh sholatnya di jalan gitu. Dan ini sebenarnya diaspora Indonesia sana agak sedikit nekat ikut jadiin aja gitu. Tetapnya udah progresnya alhamdulillah. Karena sebelumnya di Osaka dipaksain bangun gitu kan. Ada 3 masjid tuh misalnya orang Indonesia yang dibangun. Tapi Yokohama ini baru pertama kalinya. Alasan Yokohama kan? Alasan Yokohama pertama memang banyak warga negara Indonesia di sana, dan mereka juga udah generasi kedua ya, karena mereka udah punya anak-anak. Mereka berpikir bahwa mereka harus dekat dengan agama, mereka harus belajar agama, sedangkan di sana sama sekali belum ada tempat gitu. Mereka selama ini cuma nyewa tempat aja, dan itu terbatas dari waktu dan biaya segala macam. Akhirnya mereka memutuskan untuk coba deh bikin masjid di sana. Dan yang kedua juga Islam masuk pertama kali ke Jepang itu melalui Yokohama. Jadi ya insya Allah dengan kita gerakan pembangunan masjid ini mudah-mudahan juga bisa semakin menyebarkan agama kita gitu ya, Islam di sana, makin banyak orang-orang yang masjid kita juga, masjid orang Indonesia gitu kenal Islam. Karena menariknya orang-orang Jepang itu kan orang-orang yang pengen tahu ya, pengen belajar, terus mereka itu juga ngulik kenapa sih harus ini, kenapa harus gitu. Dan alhamdulillah kayak kemarin kita juga banyak dengar bahwa dengan adanya pembangunan itu pun mereka semakin kepo gitu, dan akhirnya ada beberapa yang udah jadi malah gitu. Total berarti ide dan sampai ke bangunnya berapa lama sih Mas Ari? Itu kita diajak itu September tahun lalu gitu, from nothing ya saat itu ya. Alhamdulillah sekarang dari hampir 40 miliar, sekarang udah kurangnya 15-an lagi ya. Berarti sekitar 25. Masih ada PR, setahun bisa segitu sih, hebat juga orang Indonesia sih. Nah. Terus mengurusnya agak susahnya seperti apa, kesulitan, apalagi kan ini Jepang ya? Sulitannya itu regulasi berat juga. Kemudian kalau kita baru punya dana setengah mau membangun belum boleh, harus ada dana full. Betul. Baru kemudian bisa mulai pembangunan. Tapi ini udah bisa dinegosiasikan, udah ada cicilan untuk membangun. Dan semoga tahun depan tuh lebarannya udah bisa punya masjid sendiri gitu ya. Dan makin kita ikutan terus ini, makin kita ngerasa beruntung jadi orang Indonesia ya gitu. Kita mau nanya jalan dekat masjid gitu, semuanya pada tahu, oh mananya masjid gitu, berada di mana-mana. Jadi mudah-mudahan ya ini memberikan semangat juga buat orang Indonesia, walaupun belum pernah ke Jepang, siapa tahu, tapi amal jariahnya udah nyampe dulu. Ide namanya sudah ada, Masjid As-Solihin. Itu mungkin dari mana
pemberian nama sendiri dan apa mungkin pertimbangannya? Itu teman-teman diaspora Yokohama, ya? yang ada di Yokohama, warga Indonesia yang ada di sana itu sudah bikin voting kayaknya ya. Mereka kepengen jadi tempat berkumpulnya ya orang-orang soleh nongkrong di situ. Dan itu bukan hanya untuk umat muslim aja, misalnya umat agama lain pengen sowan, pengen istirahat, pengen kenalan, pengen kemudian Indonesian culture bikin di situ, monggo gitu. Jadi terbuka untuk umum sebenarnya. Dan dari negara lain tuh mau datang boleh, bisa. Ada rencana mungkin mau tinggal di sana atau punya kediaman di sana? Pengen. Tahun 2 kali kita ke sana, kita pikir waduh kenapa nggak sekalian aja tinggal di sana. Betul, gitu. tapi memang di sana biayanya lumayan. Jadi kayak nggak usah tempat tinggal lah, makan aja tuh lumayan banget gitu ya. Sekali makan tuh kalau kita mungkin 100.000 masih bisa gitu, di sana tuh mungkin 2-3 kali lipatnya gitu kan. Emang lumayan sih di sana. Tapi orang Indonesia lagi banyak ke sana karena 2.000-3.000 orang per tahun. Mereka lagi butuh tenaga kerja, butuh warga mereka tuh di sana, dan untuk bekerja di sana itu kesempatannya terbuka gitu ya. Jadi Karena mereka kan warga negaranya juga berkurang kan. Jadi mereka juga butuh orang-orang luar yang bisa mau bekerja di sana, dan juga ya terbuka lah lapangan pekerjaan di sana sih. siapa tahu mau jadi infotainment Jepang kan? Gambar macam itu di YouTube ada kan ya? Ada. Ada.